ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda yang namanya propaganda Rusia, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan fitnah, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan dusta, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan hoax. Ini yang harus segera diluruskan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai intelektual-intelektual. Kita mengatakan begini, desperate people can do desperate thing. Jadi ini udah desperado, ya, udah desperate. Mungkin karena elektabilitasnya nggak naik-naik, karena itu jelas fitnah dan hoax. Nggak ada pakai konsultan Rusia apalagi, itu nggak ada. Menjelang debat kedua, berbagai keriuhan terjadi di jagat politik tanah air, mulai dari serangan politik sampai dugaan kriminalisasi. Apakah riuh rendah politik ini akan berpengaruh pada debat kedua nanti? Kami akan membahasnya dari kacamata 3 jurnalis senior yang sudah menemani saya malam hari ini. Inilah saat-saat saya minder karena ada 3 senior saya. Yang pertama saya akan berterima kasih kepada Mas Dandi Dwi Laksono, jurnalis senior dan juga pendiri dari Watchdog. Terima kasih Mas Dandi sudah datang. Mas Dandi ini semangat sekali karena 2 hari lalu juga datang ke sini, kiranya hari ini. Nggak apa-apa Mas. Offside. Tapi nggak apa-apa. Emang harus dunia jurnalis kadang-kadang harus offside kalau dapat berita bagus. Kemudian ada Mas Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Terima kasih Mas Budi sudah datang. Kemudian yang ini orang yang biasa bertanya kepada narasumber, tapi kali ini saya punya alasan untuk balas dendam bertanya kepada beliau. Ada Bang Alvito Dinova Gintings, pemimpin redaksi dari Detikcom. Terima kasih Bang Vito. Malam Budi. Malam. Gimana Bang? Masih sama ya dengan Alvito yang dulu ya harusnya? Ya sebenarnya saya agak keberatan di address sebagai wartawan senior ya, saya masih unyu-unyu. Masih unyu-unyu zaman now. Tapi dari unyu-unyu itu biasanya milenials itu kadang-kadang punya pendapat dan juga perspektif yang di luar di luar kebiasaan dan di luar logika kita kadang-kadang. Makanya saya ingin tanya ke Bang Vito. Nah, untuk pertama. Duluan sih. Iya, karena Anda yang menyerang saya duluan, saya harus menyerang Anda duluan. Okay. Bang Vito, kalau kita bicara ini menjelang debat kedua ini, saya minta catatan-catatan dari bapak-bapak sekalian. Apa yang kemudian Anda bayangkan sejak kita lihat debat pertama, bapak-bapak, dari mulai konten, appearance, saling serang, sampai after show-nya, dengan apa yang kita bayangkan di debat kedua, Bang Vito? Ya mungkin nggak ada hal yang baru menurut saya. Yang disampaikan oleh Pak Jokowi nanti adalah keberhasilan-keberhasilan dan itu pasti akan diklaim dengan sepenuhnya gitu ya. Sementara Pak Prabowo rasanya juga sama, ini kan pengulangan 5 tahun yang lalu gitu ya. Yang patut kita cermati apakah Prabowo kali ini akan menggunakan data-data yang valid gitu, karena selama ini kan semua yang disampaikan teriakan-teriakan Prabowo soal gagalnya ekonomi dan lain sebagainya itu kan nggak menggunakan data yang otentik gitu, data yang yang data yang kuat sehingga mudah untuk diperdebatkan atau bahkan efektif menyerang lawan. Dan yang saya khawatirkan yang terakhir barangkali ini nggak ada substansinya sama sekali sama topik yang akan dibicarakan gitu. Nggak ada substansinya karena memang topiknya yang tidak bisa disubstansikan atau memang situasi prakondisinya yang membuat akhirnya ya itu sudah masyarakat yang saya lihat, nggak tahu teman-teman lihatnya kayak gimana, karena beberapa hari ini kan biasanya kan kalau debat itu kan mestinya kan ada semacam pengantar lah dari masing-masing calon untuk mengantar debat, membuat serunya di mana. Kalau kita lihat 5 hari ke belakang itu kebanyakan media yang merasa perlu untuk mengingatkan publik kembali tentang hal-hal yang perlu diadres dan dinotifikasi oleh publik terkait dengan debat yang akan diselenggarakan hari Minggu. Sementara BPN dan TKN sibuk dengan gayanya sendiri-sendiri yang tidak relevan sama sekali dengan apa yang akan terjadi di minggu nanti. Yang di-capture di most popular detik dalam seminggu terakhir, harusnya kan seminggu ini pemanasan menjelang debatnya panas sekali, sudah menukik ke isu-isu yang substansi. Detik melihat para politisi masih memproduksi hal substansi atau masih memproduksi hal yang sensasi most saja? Populer itu di detik.com itu ada hal-hal yang berbau ekonomi, tapi itu inisiatif dari kami sendiri karena nggak ada semacam
apa namanya whistle dari pihak manapun untuk berbicara tentang itu, even dari BPN yang harusnya sifatnya lebih ofensif gitu ya, atau apa namanya dari TKN yang akan lebih defensif dan bercerita banyak tentang keberhasilan. Itu nggak kelihatan. Hari ini aja yang paling seru kan soal Prabowo sholat Jumat di Semarang yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan hari Minggu gitu. Jadi publik tidak dikondisikan untuk siap menghadapi untuk nonton di hari Minggu nanti. Gitu. Jadi jangan salahkan publik kalau akhirnya kita nggak care sama urusan-urusan hal-hal yang substansi di debatnya. Kalau tadi Bang Vito melihat di Detik sendiri mengcapture bahwa politisi-politisi atau aktor-aktor politik masih memproduksi narasi-narasi yang tidak ada hubungannya, tinggal nyambung jaka sebung bawa golok, Mas Buset, dengan dengan isu debat kedua nanti. Tempo melihat hal yang sama. Ya mungkin ada dua soal teknis ya. Teknis kan saya dengar itu KPU mengubah beberapa format. Misalnya tidak ada kisi-kisi lagi, kemudian juga ada video, ada beberapa yang diberi keleluasan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya pikir kalau itu bisa dimanfaatkan dengan baik, publik akan bisa mendapatkan informasi yang cukup gitu. Karena kalau kita lihat besok ini kan persoalan energi dan pangan, lingkungan hidup, sumber daya alam, juga infrastruktur. Ini sebenarnya persoalan yang sangat penting buat publik. Dan saya kira memang mungkin ini kan beberapa menjadi semacam jualannya Pak Jokowi selama 4 tahun terakhir. Hampir 5. Misalnya tentang infrastruktur. Selalu didengung-dengungkan peresmian hampir setiap minggu. Ada bandara baru, pelabuhan baru, jalan tol baru. Dan Anda lihat jelang pemilu semakin banyak yang semakin banyak. Dan saya kira bagaimana penantang itu nanti akan bisa mengkritik atau mungkin menawarkan solusi yang berbeda dalam hal isu-isu yang substansial ini. Nah, apakah itu terjadi? Kita beberapa hari terakhir mengeluarkan liputan yang kita buat memang disiapkan untuk bekal lah buat debat ini. Misalnya tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu sebuah persoalan yang mungkin bagi publik tidak terlalu menarik. Dalam beberapa survei, orang cenderung pada agama, pada leadership, ketegasan, tapi soal-soal yang substansial seperti lingkungan ini tidak menjadi persoalan yang padahal penting sekali buat publik. Padahal sangat penting. Oke, kalau publik tidak menganggap itu substansial, politisi menganggap itu substansial. Menariknya di situ karena kalau kita lihat, kita bedah satu persatu, tim dua calon presiden itu sama-sama memiliki potensi yang mungkin ada potensi konflik kepentingan. Misalnya sejumlah perusahaan-perusahaan tambang yang berkait dengan bahkan anggota tim sukses keduanya gitu. Apa tadi TPN dan BPN. Jadi TKN dan BPN. Kalau kita lihat itu orang-orangnya itu ya berkelindan dalam sebuah bisnis yang sangat erat kaitannya dengan hidup. Itu bisa ditelusuri dengan sangat telanjang mata, Mas. Karena itu kan dokumen-dokumen publik. Nah, kalau kita bikin infografiknya itu nanti sama-sama terhubung. Yang kadang-kadang politikus itu ya berbisnisnya pada bisnis yang sama. Nah, apakah kedua calon presiden itu akan bisa memperdapatkan isu lingkungan itu dengan jernih, dengan ada diferensiasi yang cukup? Itu yang menurut saya agak meragukan gitu. Karena kalau kita lihat dokumen-dokumen visi misi, program-program, itu kan kita tidak bisa menilai apapun. Nah, kalau kita sangat normatif sekali gitu ya. Kalau kita bisa masuk ke detailnya, bagaimana mereka misalnya katakanlah dalam soal pangan, bagaimana keduanya itu memberikan solusi pada persoalan data. Data ini kan sebetulnya sangat penting. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, selalu saja ada konflik data antara dua institusi, bahkan institusi pemerintah, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dan BPS. Betul. Ini saya kira bisa diperdebatkan kalau mau ya, dengan cukup dalam dan publik bisa mengetahui gimana kira-kira kalau Pak Jokowi punya problem seperti ini, Pak Prabowo bisa memberikan solusi seperti apa. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya pikir debat akan bermanfaat gitu, tidak sekedar joget-joget, ya, tidak sekedar pijit-pijit atau mungkin tidak sekedar membacakan ayat-ayat suci Al-Quran misalnya gitu ya. Jadi
Saya kira itu harapan yang mungkin bisa dilakukan. Dan- Karena formatnya sangat mendukung ya. Sorry saya potong. Ini saya Nanti saya bagiannya subsidi Dandi ke ya. Mas Dandi lebih lama daripada Anda. Saya khawatirnya begini, ini kan sebenarnya debatnya, semua debat itu kan materinya materi yang substantif, Substantif. gitu kan. Yang akhirnya kita potret kemudian karena memang juga tidak ditawarkan narasi-narasi yang substantif dalam debat, akhirnya yang begitu-begitu yang disampaikan oleh Busa tadi, pijet-pijet, kemudian nari-nari, kemudian telunjuknya Jokowi, pakai baju apa. Jadi itu banal banget ini. Jadi sebenarnya ini adalah referensi penting untuk kemudian publik memilih. Itu akhirnya jadi nggak matters. Kenapa? Oke. Karena nggak disaji. Prakondisinya tidak ada ketika produksi. Prakondisi ini dari para aktor politik ya? Para aktor. Jadi kan Oke. sebenarnya kan itu kan mindset yang mau dibangun gitu kan. Nah ini akhirnya nggak dilakukan. Media akhirnya merasa perlu untuk mengangkat itu buat publik aware gitu. Ketika kita mengangkat, dua-duanya komplain. TKN bilang kita nggak pro pemerintah yang selalu mengkritisi. BPN juga bilang kita berpihak ke TKN gitu. Ya, itu yang terjadi. Saling curiga gitu, Bang Ya, Vito ya. itu yang terjadi Oke. gitu. Saya mau subsidi ke Mas Dandi dulu nih, Mas Dandi tadi. Tambah 2 menit lah ya. Tambah 2 menit dari apa kita kurangi jatahnya Vito. Tapi kalau kita bicara tadi apa namanya prakondisinya tidak ada. Aktor-aktor politik tidak memproduksi hal-hal yang membuat akhirnya publik terpanaskan warming up-nya untuk sampai ke titik-titik topik-topik yang nanti akan harusnya dieksersis oleh dua calon presiden. Atau justru malah kata Mas Budi, justru karena konflik kepentingannya yang sama-sama tebal di antara dua pihak sih. Jadi Saling sandra kita gitu ya. salaman Agak aja, enak, agak kita enak. salaman aja yuk, kita main aman aja dua-duanya. How do you think? Saya kira sama dengan kita juga sedang main aman karena sebenarnya perspektif kita sama semua. Senior-senior saya ini sudah mengelaborasi dengan baik. Tapi saya mau menambahkan begini. Ini topik yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya kan? Pangan, energi, lingkungan, dan infrastruktur. Jadi ini, tetapi saya merasa, seperti halnya juga saya menonton 5 tahun yang lalu, tentang topik yang sama, topik ini akan sangat teknokratis. Ya, Gimana tuh, Mas akan Andi? dibahas dengan sangat teknokratis. Artinya, tidak membumi. Petahana akan menyebutkan sederet angka-angka statistik, penantangnya juga akan menyebut angka yang sama, bocor, bahkan mungkin lebih fantastis angkanya ribuan triliun dan segala macam. Impor gitu ya Iya, misalnya ya. Betul. Dan sama sekali tidak berbicara lagi tentang konsep. Jadi, oke, selama 5 tahun ini dengan konsep-konsep nawacita atau katakanlah yang 5 tahun lalu diperdebatkan, karena ini kan ibarat tinju kan rematch ya. Iya. Dan kita disuruh komentarin pertandingan, Oke, jadi pertandingan ini rematch. Ya. yang mana apa Mike Tyson-nya, yang mana Evander Holyfield ya gitu. Persis. Jadi sebenarnya atau Lennox Lewis. sebenarnya amunisi yang disiapkan oleh penyerang misalnya, mestinya tidak usah repot-repot membuat narasi-narasi yang aneh-aneh. Cukup mendengarkan ulang narasi-narasi yang dibuat oleh petahana 5 tahun lalu. Kemudian ya dia sekedar tinggal cross check. Itu kalau mau agak cerdas. Itu kalau untuk oposisi ya. Ya betul, betul. Sebaliknya petahana akan mulai kerepotan ya, karena debat ini tidak substansi debat ini tidak terlalu banyak muncul ketika menjadi debat KPU. Saya ingat betul karena ketika itu saya membuat film namanya Yang Ketujuh. Kami ingin mengelaborasi bagaimana substan pertarungan dari perspektif voters ketika itu. Saya Kita ingat nonton semua lah film Ya, dan itu. Ya. saya ingat betul konten ini ada di forum debatnya yang dibikin Kadin. Jadi ketika Pak Jokowi juga bercerita tentang Sebenarnya itu bukan debat sih. Iya, Karena betul, itu undangan. hanya Pemaparan dialog visi ya. misi ya. pemaparan betul, visi. ya betul. Sekali Iya. lagi Kadin, karena kebetulan Persis. saya terlibat di situ, kita berusaha untuk memastikan bahwa mereka hadir dan dua-duanya sepakat untuk tidak ketemu. Jadi modelnya paparan. Paparan Oke, betul. oke. Seperti yang terjadi sekarang ini, ada yang satu Iya, bilang town hall meeting, ada yang satu sendiri. pidato Iya. kebangsaan gitu ya. Modelnya silakan lanjut Iya, Mas Dandi, jadi mudah-mudahan nggak lupa. Di situ kita mendengar misalnya ada gagasan tentang bagaimana laut diawasin dengan drone. Kekayaan laut kita diawasin dengan drone begitu ya. Kemudian kita mendengar juga gagasan tol laut. Kemudian juga infrastruktur yang tidak dielaborasi bahwa ternyata sangat private konsepnya, yaitu jalan tol. Oke. Jadi ketika itu Pak Jokowi hanya bicara tentang infrastruktur untuk mengurangi biaya logistik dan segala macam.
kita benar-benar terbelalak ketika 5 tahun ini yang dikerjakan justru jalan-jalan privat atau jalan berbayar. Dan harusnya itu menjadi senjata oposisi, Mas Dandi ya. Well, kalau dia punya konsep tentang apa itu publik dan privat, iya. Tapi saya tidak khawatir mereka juga punya konsep tentang publik dan privat. Oke. Gitu. Tapi prakondisi yang tadi Anda katakan Tidak ada. memanfaatkan celah yang dengan sangat mudah. Banyak recording rekaman-rekamannya tinggal saja dibuka, kemudian bisa kita telah datanya untuk dijadikan serang politik. Apakah itu sudah dilakukan sehingga lagi-lagi publik terpanaskan, media juga terpanaskan untuk itu? Saya kira kayaknya enggak, tapi Mas Dandi Oke. ditahan dulu. Saya akan subsidi kepada pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi. Lagi-lagi Mas Dandi, prakondisinya nggak ada, pemanasannya nggak ada untuk menciptakan akhirnya isu-isu lingkungan. Tadi sampai saya agak ini juga teman-teman aktivis LSM segala macam akhirnya sampai membahu, ayo dong kita sama-sama, ayo kita bikin konferensi supaya masyarakat tahu loh, saking nggak ada yang rekennya bahasa Jawanya gitu. Anda lihat juga seperti itu, Mas? Betul, ini topik yang saya bilang tadi menguasai hajat hidup orang banyak, topik yang sangat substansial, tetapi dihindari substansinya oleh kedua kandidat. Apa yang membuat dihindari? Apakah tidak tahu, tidak mau? Baik, yang pertama menurut saya dari sisi capaian-capaiannya juga tidak bisa disebut biru rapotnya ya. Dalam indikator-indikator tertentu mungkin akan masuk seperti misalnya 1000 jalan tol, 1000 kilometer jalan tol. Statistik lah ya. Iya, tapi kita nanti akan masuk kepada substansi energi elektrifikasi sudah di atas 90% misalnya dari start 5 tahun lalu sekitar 70% misalnya. Jadi itu akan disampaikan. Angka-angka ya. Betul. Tetapi kemudian begitu dikejar, apakah ini memang konsep elektrifikasi yang kita inginkan dalam konteks lingkungan hidup misalnya, karena sudah sudah beberapa puluh tahun ini bahkan sampai tahun 2050 kita masih akan tergantung dengan batu bara sampai 54%. Nah, ketika kita masuk ke situ ini akan dihindari. Karena yang kedua ini terkait dengan pelumas mesin politik. Dan sudah dilaporkan oleh Tempo dengan sangat baik bagaimana kedua kandidat, tim sukses dan semua organ-organ yang ada terlumasi dalam mesin politik mereka adalah bagian dari bisnis tambang, bagian dari bisnis perkebunan skala besar, kelapa sawit dan segala macam. Karena itu ketika kemarin Pak Prabowo mengatakan bahwa dia men-challenge kebijakan Jokowi yang sangat batu bara dan kemudian sawit, dia men-challenge-nya dengan biofuel. Biofuelnya non sawit. Dan dengan narasi yang besar kami akan menjadi produsen biofuel dunia. Dan tentu membuat orang yang mengerti apa itu biofuel akan terkejut. Karena kalau Anda menjadi produsen biofuel dunia, walaupun Anda bukan sawit, katakanlah menggunakan aren, menggunakan pisang, menggunakan jetrova atau jarak, dampaknya akan sama saja dengan sawit. Karena Anda melakukan land grabbing, Anda akan melakukan deforestasi, dan untuk skala seperti sekarang kita dan itu menjadi topik juga yang akan dibahas mengenai lingkungan hidup, mengenai harusnya saya berharap panelis lebih tajam, tidak usah sungkan-sungkan, malu-malu dan lugas begitu ya. Karena pasti kalaupun pertanyaan kita lugas pun mereka tidak akan menjawab lugas. Apalagi pertanyaan kita nggak lugas. Mas Budi, memang data-data nanti akan lebih banyak dicekokkan kepada kita semua yang melihat ini statistik sekian kilometer, sekian ribu ton, kilogram atau apa gitu. Saya kira pasti kan yang pertama yang menjadi andalan dari Pak Jokowi kan selalu proyek-proyek infrastruktur. Nah, dalam beberapa kasus atau dalam beberapa proyek itu kan memang terlihat seperti ini karena kalau kita mengkritik atau menyebutkan beberapa kelemahan incumbent mungkin akan memberikan efek elektoral kepada lawannya, tapi saya atau amunisi untuk oposisi tidak akan. Dan itu cara berpikir yang berbahaya sih, karena itu memang kerja pers. Jadi saya kira yang penting menurut saya adalah bagaimana proyek-proyek itu bukan pada kuantitasnya, berapa panjang jalannya, berapa banyak pelabuhan yang dibangun. Itu akan dibahas nggak menurut Anda? Pasti akan dibahas sih, karena itu menjadi andalan. Saling poin. Nah, yang perlu dipertanyakan apakah semua itu dikerjakan dengan studi kelayaan yang cukup, perencanaan yang panjang, sehingga memang proyek itu dibutuhkan oleh masyarakat yang yang di sekitarnya gitu, menghidupkan ekonomi di sekitarnya. Nah, kalau tidak, maka itu akan menjadi semacam proyek-proyek pencapaian yang kalau dalam beberapa kasus katakanlah itu kan malah justru menjadi sarang korupsi baru. Sangat banyak kasus-kasus di proyek-proyek ini yang ditangkap oleh KPK. Nah, bagaimana proyek-proyek itu bisa
memang mungkin kita perlu, tapi direncanakan yang baik. Studinya cukup. Katakanlah membangun jalan. Kira-kira penggunanya siapa sih? Dalam beberapa tahun ke depan seperti apa? Kalau membangun bandara, daerah mana sih yang akan terlayani? Kalau membangun pelabuhan, siapa yang menggunakan? Jangan sampai sebuah bandara yang dibangun dengan besar, tapi ternyata berbulan-bulan tidak ada penumpang. Ini kan penjelasan yang publik ingin tahu, ya publik butuhkan mendetail yang membuat diferensiasi dan positioning antara capres itu berbeda gitu. Anda memprediksi akan terlihat nggak? Iya, makanya ini kan selama ini kan kita dicekoki dengan kegaduhan aja. Jadi apa yang dibicarakan itu semata-mata it's my words against yours gitu kan, untuk kuat-kuatan aja di layar begitu dan tidak substansial. Itu retorika kosong yang kemudian hanya memaksa pemilih untuk pada akhirnya suka atau tidak suka dengan narasi yang disampaikan. Kan begini, ekonomi itu kan bukan barang yang gampang gitu ya, harus ada data, secara teknis harus dikuasai begitu. Dan kalau misalnya kita pelajari dari pola debat yang dilakukan di luar negeri gitu ya, itu kan mereka benar-benar di drill secara serius. In the meantime, tim kampanyenya atau simpatisannya atau dalam tanda kutip so-called spin dokternya itu menginduksi publik supaya top of mind publik berpikir tentang itu. Saya khawatir ini kan Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan belajarnya beda nih, ya kan? Trainingnya beda gitu. Jangan-jangan yang disup ke sini, misalnya ngomongin infrastruktur dan lain sebagainya itu mungkin top of mind ya. Tapi yang lain-lain masalah energi dan lain sebagainya belum tentu apple to apple nih. Apa yang ditanya sama Pak Prabowo nanti mungkin nggak dikuasai oleh Pak Jokowi. Apalan jawabannya dan aja juga akhirnya. Sebaliknya gitu. Karena sekali lagi dua-duanya bukan orang yang mengerti secara detail soal ekonomi. Walaupun saya nggak menyaksikan mereka paham tentang ekonomi dan memperhatikan itu. Takutnya itu. Tapi yang presiden nggak harus go to the detail. Exactly. Gini ya. Tapi makanya kalau kita lihat dalam banyak survei ini kan masih ada sekitar 12-an yang belum menentukan pilihan. Saya kira mereka adalah orang-orang yang rasional. Artinya mereka yang peduli pada substansi. Jadi mereka tidak akan peduli pada bungkus-bungkus yang tidak substansial. Nah, bagaimana keduanya itu bisa menarik dua perhatian itu dengan saya kira mereka sudah diambil dildo itu, saya kira. Dildo. Nur Hadi Aldo ya. Nur Hadi Aldo 12% itu. Apakah karena prakondisi seperti ini yang dibuat oleh para pemimpin? Sebentar Mas Budi, kita dengarkan prakondisi apa sih yang 2 minggu terakhir ada di atmosfer public sphere ruang publik kita? Kita ini sering gerusa-gerusu. Problemnya adalah ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda yang namanya propaganda Rusia, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan fitnah, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan dusta, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan hoax. Ini yang harus segera diluruskan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai intelektual yang saya meyakini arek-arek Surabaya pasti wani. Jokowi wani. Itu ada pepatah mengatakan begini, desperate people can do desperate thing. Jadi ini udah desperado, ya, udah desperate. Mungkin karena elektabilitasnya nggak naik-naik, jadi dengan segala macam cara untuk menaikkan elektabilitas itu. Saya kira makin hari itu makin ngawur kalau menyerang itu. Petahana itu di dalam politik itu biasanya justru yang paling elegan. Dia berbicara ini yang sudah saya hasilkan, ini janji saya, ini yang saya sudah hasilkan dan sebagainya. Tapi kalau ada petahana menyerang kayak gini karena memang berarti tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan lagi. Ada, itu kan fitnah. Bisa kita laporkan itu. Bisa kita laporkan. Itu kalau betul ada satu pernyataan seperti itu, nanti kita periksa, kita kaji, bisa kita laporkan. Karena itu jelas fitnah dan hoax. Nggak ada pakai konsultan Rusia apalagi, aduh nggak ada. Nah ini yang prakondisi yang tadi Bang Vito bilang nih Bang. Gimana Anda lihat ya? Ini
saya mau nanya apa, saya jadi lupa tuh. Tapi kalau bicara mengenai apa yang dipanas-panaskan untuk pemanasan menjelang debat tadi, ini yang menjadi headline loh media-media kita selama 1-2 minggu terakhir. Di media sosial juga ramai sekali, bahkan saya melibatkan duta besar Rusia harus sampai membuat press conference segala macam. Menurut Anda apa maksudnya kemudian ini diproduksi, ditanggapi dan menjadi bola liar politik baru? Ya karena memang begitu hafalannya dari masa ke masa seperti itu. Terutama ketika demokrasi pemilihan langsung dilakukan ya. Jadi narasi-narasi yang seperti ini yang memang enak digoreng gitu. Dan media pada akhirnya ya ikut menggoreng itu. Karena begini, kita tawarkan substansi pun nggak dimakan sama publik. Karena publik lebih tertarik ke... Karena kan begini, polanya sekarang media... Tapi ini penting juga nggak? Ini kan tuduhan serius juga memakai propaganda untuk ibaratnya mencuci otak publik gitu kan? Ya kampanye kan cuci otak sebenarnya. Iya. Ya, saya nggak tahu ya, tapi maksudnya kalau misalnya kita mau mengarah ke propaganda Rusia misalnya begitu, bukti-buktinya kan enak tuh kalau kita lihat ini buktinya seperti ini simptomnya seperti ini. Dan sekali lagi ini nggak ada hubungannya sama debat, gitu. Oke, propaganda Rusia ada komentar nggak, Mas Dandi? Saya kira yang terjadi bukan propaganda Rusia, tapi propaganda Orde Baru. Propaganda Orba. Jadi yang satu ingin kembali ke Orba, yang satu pura-pura bukan Orba. Kalau Anda lihat line up jenderal-jenderalnya di kedua kubu atau dan segala macam, saya pikir dibedakan ya. Tapi Anda lihat, Anda yang ada di apa namanya, ya bukan hanya di media massa, tapi Anda ada di media sosial aktif sekali, ada di apa namanya anti mainstream, media mainstream gitu ya, melihat bahwa memang ada gejala sistemik untuk seperti tadi dikatakan propaganda Rusia, sistemik, cuci otak, ujaran kebencian, memproduksi hoax besar-besaran. Ya, yang dimaksud tentu bukan media mainstream karena kalau di atas kertas media mainstream dikuasai petahana, ya kan? Justru karena media mainstream dikuasai petahana, kecuali Tempo dan Transmedia ya. Penantangnya berusaha mengkompensasinya melalui media sosial. Karena itu di banyak pertempuran netizen dan yang cyberan penantangnya lebih kuat, lebih nyaring begitu ya. Dan Dadi memarahi keduanya. Itulah asiknya apa namanya? Nggak, saya sebenarnya ingin kembali. Saya sebenarnya ini terkait dengan apa yang Vito yang tadi teman-teman sampaikan tadi, terkait dengan apa yang disampaikan Vito, bahwa semua narasi yang dibangun menjelang debat 1 atau debat 2 justru tidak membuat kita siap untuk menonton debat 2 dengan kritis, dengan baik. Justru itu kayak sebuah seremoni yang tiba-tiba muncul begitu, tiba-tiba ngomongin pangan, tiba-tiba ngomongin impor beras, sampai impor beras mungkin kita masih ngeh ini, apa impor beras ini. Tapi begitu kemudian masuk narasi bahwa kita ternyata tidak ada progres, bahkan impor kita untuk tahun ini tembus 2 juta ton, kebutuhan kita sekitar 35 juta ton. Orang sudah mulai bingung, ini apa yang salah, begitu kan? Bagaimana dua-duanya mengadres, gitu kan? Nah, ketika kemudian swasembada pangan, dua-duanya ngomong swasembada pangan, mekanisasi pertanian dan segala macam, dua-duanya tetap terjebak pada sebuah konsep namanya swasembada beras, bukan swasembada karbohidrat. Politik beras ini adalah politik Orde Baru. Ya, orang Papua yang harusnya makan sagu, makannya beras. Orang Mentawai yang harusnya sagu, makannya beras. Orang Miangas yang harusnya keladi, makannya beras. Nah, politik beras ini dipertahankan dan menjadikan political dan economic cost yang mahal. Padahal banyak pangan-pangan lokal yang tidak dikembangkan. Nah, konsep ini tidak diperdebatkan. Apakah 5, 10, 20 tahun lagi kita masih akan menjalankan politik beras sehingga urusan kita masih dengan Thailand dan Vietnam. Padahal kita punya sorghum, perdebatan ini nggak muncul. Itu karena propaganda Rusia yang tadi dituduhkan nggak, sehingga kita jauh sekali nih ke pinggir-pinggir. Kalau soal propaganda Rusia dan rame-rame di luar politik itu sebenarnya kan kalau kita lihat anatomi dari pemilih itu kan selalu ada pemilih yang memang sudah fanatis, artinya isu apapun mereka tidak akan tergoyahkan. Nah, ada juga pemilih yang masih menimbang-nimbang, artinya kalau saya pemilih 01, saya masih bisa berpindah ke 02 dan sebaliknya. Dan saya kira orasi-orasi di lapangan terbuka, di publik yang memang waktunya pendek, saya sih bisa paham bahwa mereka menggunakan isu yang bisa dipahami untuk memantapkan dukungan buat masing-masing gitu. Tapi untuk debat, saya pikir mereka harus memanfaatkan dengan baik bahwa ini disaksikan oleh orang-orang terutama yang belum menentukan pilihan. Dan jumlahnya sangat besar, 12% dari berapa juta pemilih itu kan masih cukup 90. Masih cukup besar, 90-an juta. Kalau selisihnya bisa bisa diambil semua gitu, itu sebuah perolehan yang besar. Nah, data-data menjadi sangat penting untuk menggait pemilih yang belum menentukan pilihan itu.
tadi sudah disebutkan misalnya tentang beras. Di awal kan Pak Jokowi menyebutkan akan mencetak 1 juta hektar. Kita bisa melihat sudah sejauh mana pencetakan 1 juta hektar itu. Kalaupun berhasil akan sangat konflik sekali. Kalau kan akan berhasil seperti apa? Itu violent sekali. Ya. Swasembada pangan, swasembada beras, apakah itu sebuah keharusan atau sebenarnya kita lebih baik orientasi itu konsumen? Tapi Anda setuju bahwa memang seperti kata Mas Dandi tadi bahwa politik kita politik beras, kesuksesan kita diukur dengan seberapa besar kita bisa tidak impor beras. Problemnya adalah beras adalah satu komponen yang sangat besar untuk menentukan inflasi. Jadi kalau harga beras sedikit saja itu akan sangat politis, sangat wah ketakutan sekali. Dan problemnya sekali lagi data kita itu data yang sangat tidak bisa dipegangnya gitu. Kalau kita misalnya di awal tahun selalu Kementerian Pertanian akan mengatakan akhir tahun kita akan surplus beras sekian juta ton. Di tengah menjelang Lebaran biasanya itu akan berteriak-teriak karena harga di pasar ternyata meningkat, yang artinya suplainya itu berkurang. Nah, begitu ada suplai berkurang, harga meningkat, pasti pemerintah akan memutuskan impor. Uniknya, saya nggak tahu yang sekarang ya, beberapa tahun yang lalu kita melakukan investigasi. Ketika impor itu diputuskan, seminggu kemudian berasnya itu sudah sampai ke pelabuhan-pelabuhan dari Indonesia. Artinya apa? Artinya itu beras yang akan diimpor itu ya, bukan beras lain ya? Bukan. Jadi kalau saya pemerintah memutuskan hari ini, seminggu kemudian beras itu sudah sampai di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Seharusnya tidak masuk akal. Padahal untuk pengapalan, untuk sampai Indonesia itu umumnya minimal itu 2 minggu. Jadi sebenarnya udah ada yang menangguk keuntungan. Untuk persediaan beras ada prakondisi, debat nggak ada. Mungkin kita yang kuper, mungkin sekarang sudah ada escrow account untuk beras. Jangan-jangan buat orang yang khawatir dengan analisis seperti ini dianggap menjadi bagian dari propaganda Rusia. Mas Bisa, kita hentikan dulu propaganda Rusia dulu. Kita akan kembali ke pemirsa. Kami akan segera kembali saja dah. Jangan-jangan buat orang yang sensitif nih kritik-kritik analisa seperti ini dianggap propaganda Rusia juga. Iya. Kan kita sebenarnya orientasinya pada publik kan. Betul. Jadi bagaimana mereka bisa menyiapkan bekal-bekal lah buat menghadapi debat. Yang saya pikir ini kan penting sekali ya. Kita akan memilih pemimpin yang di tengah tantangan di luar yang tidak mudah gitu. Yang paling kental kalau kita bicara tadi konflik kepentingan, yang paling kental kan kita bicara pangan, energi, infrastruktur, lingkungan hidup kalau tidak salah ya Mas. Apa yang paling kental nuansa konflik kepentingannya sehingga kita akan mendapatkan dialog perdebatan yang akan hambar-hambar saja. Bapak-bapak silakan. Saya mungkin kalau bisa memulai dari energi ya. Boleh, silakan. Jadi energi ini dua-duanya tidak pernah menyebut yang lebih progresif dari apa yang sudah ada di perencanaannya PLN, Bappenas atau energi mix 2050. Itu tidak ada yang keluar dari textbook itu. Ya. Semuanya masih berpikir tentang batu bara, karena batu bara dimiliki perusahaan-perusahaan yang sangat terafiliasi dengan semua stakeholder dalam mesin politik kedua kandidat. Bahkan dalam kasus misalnya tambang. Bisa dikasih contoh nggak Mas Dandi? Anda kan juga investigasi banyak hal. Misalnya dalam kasus tambang emas, tumpang pitu di Banyuwangi. Yang sekarang mengkriminalisasi seorang warga bernama Budi Pego karena ketika dia menolak tambang itu dia disebut menyebarkan ajaran komunis. Jadi ini cocok banget ini. Narasi ketika Jokowi awal-awal berkuasa adalah kebangkitan komunisme. Lalu narasi ini selain digunakan untuk sweeping buku, ya kan, atau untuk menghantam lawan politik, narasi kebangkitan PKI ini atau komunisme ini juga digunakan untuk membungkam warga atau orang atau aktivis yang kritis atau yang menolak ekspansi industri. Dan dalam kasus tumpang itu jelas sekali. Jadi ada narasi tentang komunisme, sudah ada korbannya, namanya Budi Pego. Nah sekarang siapa pemilik tumpang itu? Saya pikir nanti Mas Budi Setiarso bisa menjelaskan lebih. Bola dilempar ke sebelah. Tumpang itu adalah sebuah tambang yang dimiliki oleh beberapa perusahaan ya. Dan di dalam perusahaan itu ada Saratoga milik Sandiaga Uno. Kemudian
pernah menjadi komisaris di sana adalah Yeni Wahid, pernah menjadi komisaris juga Hendro Priyono. Jadi Anda bisa lihat bagaimana irisannya, begitu. Dan yang menarik, Saratoga ini di dalam bursa saham juga masuk dalam Jakarta Islamic Index atau saham syariah. Saham syariah ini harus disertifikasi oleh MUI kira-kira gitu. Nah, siapa yang bertugas ya tidak ada lain. Wapres, Cawapres, Ma'ruf gitu. Jadi Kelindan ya, kelindan. Jadi isu komunisme, isu agama, militer, Dan ini politik pasti tidak akan dibahas. Dong. ada dalam sebuah kasus namanya Tumpang Pitu. Tapi ini pasti tidak akan dibahas baik oleh Prabowo ataupun oleh Jokowi kan untuk menyerang satu sama lain. Bahkan mungkin oleh panelis. Ya. Kalau energi apa? Oke, energi apa yang paling bisa menjadi senjata Prabowo dan paling bisa menjadi senjatanya Jokowi, Mas Budi? Saya mungkin tidak akan masuk ke situ ya, karena memang saya pikir kalau debat tidak akan masuk ke substansi detail per kasus. Oke. Kecuali mestinya kalau Debat pertama masuk soal jaksa agung dari partai politik itu disebut, soal kriminalisasi ya, saya pikir itu Ratna Sarumpait penantang mestinya bisa, tapi saya ragu tadi karena memang banyak sebenarnya yang mereka itu kan saling berkaitan. Batu bara, kecuali Freeport barangkali. perkebunan apa namanya sawit yang itu sangat berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Mereka itu kadang-kadang dalam hal politik mungkin berseberangan, saling berebut untuk meraih jabatan sesuatu. Tapi begitu masuk ke dalam bisnis-bisnis mereka bisa saling terkoneksi gitu, karena katakanlah dalam beberapa proyek batu bara, penambangan batu bara itu perusahaan-perusahaannya Pak Sandi mungkin bisa berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di perusahaannya Pak Luhut misalnya yang ada. Jadi saling beririsan satu sama lain. Bahkan kemarin ada transaksi jual beli saham ya. Jual beli saham dan itu di antara mereka. apa namanya? Ya itu Baik. saya kira tidak akan masuk ke dalam. Kalau kita bicara gini Mas, Bapak-bapak. Apa, debat. Isu kedaulatan, isu importasi, harga diri bangsa ini Nah, dia jawantaka dalam topik-topik ini akan jadi pertarungan yang ketat nggak, Bang Vito? Karena 5 tahun lalu kita akan bicara buyback Indosat, kita bicara mengenai stok impor itu akan ketat, tapi apa namanya debatnya, argumentasinya klasik. Pasti akan seperti itu. Publik masih haus nggak? Apa rindu nggak? Atau Ya, karena gini, itu jangki dengan itu nggak? istilahnya anak Betawi itu dicekokin gitu. Jadi publik tuh dicekokin seperti itu, bahwa ini kita antik asing dan lain-lain, Tiongkok dan lain sebagainya. dan dua-duanya loh. Dan itu dua-duanya memainkan narasi. saya menduga untuk isu energi, Freeport akan menjadi mainan yang gurih. Yang satu ini menganggap bahwa ini hasil apa namanya negosiasi yang sukses, sementara yang satu bilang ini kan kenapa nggak ditunggu sampai kurang 2021? pinter nih kalau nunggu aja kelar. Dan ini adalah wacana yang udah kita dengar ya beberapa bulan belakangan. Jadi nggak ada yang baru lagi. Kita cuma disuguhkan apa namanya rerun aja istilahnya kalau di TV itu. Bahkan kalau saya sebagai warga Papua, ini kayak nonton orang membicarakan kampung halaman saya dan saya tidak dilibatkan. Iya. Iya kan? Jadi ini seperti Freeport hanya akan berujung pada kedaulatan harga diri bangsa atau nanti akan melebur ke hal teknis lain yang mungkin banyak celah-celahnya tadi? Ya kalau dari beberapa investigasi di Tempo kan memang ada isu-isu lingkungan. Kenapa misalnya dalam pengelolaan tailing gitu ada beberapa yang isu-isu yang itu mungkin bisa dimanfaatkan. Pencemarannya segala macam ya Mas? Ya soal pengelolaannya, karena itu kan selalu ini namanya tambang emas kan ini berkaitan dengan dana yang sangat besar. Bagaimana itu bisa dikelola dengan baik. Dan saya kira dalam beberapa liputan investigasi kita itu menemukan ternyata tidak sesuai apa yang diharapkan. Nah kalau mestinya itu yang menjadi bahan perdebatan. Nah kalau yang bisa tajam misalnya mungkin soal pangan. Saya kira soal impor. Pak Prabowo mengatakan tidak, kalau saya jadi presiden tidak akan impor beras. Gimana caranya gitu. Nah itu yang perlu dipertanyakan kan. Itu ya tidak hanya sekedar, akan nggak? Menurut Anda akan hanya saya akan stop impor seperti 5 tahun lalu atau dia akan kasih cara-caranya I1, 2, 3? Kalau pangan mestinya mereka harusnya siap dengan itu, harusnya menyiapkan jawaban yang lebih detail soal tidak impor. Kalau nggak bunuh diri ya? Kalau nggak bunuh diri, karena itu isu yang sangat karena itu udah dikritik media kan, buktinya apa gitu, nggak mau impor. Atau caranya apa? Caranya gimana? Yang harus yang dikritik juga saya dikritik produser karena waktu kita sudah habis, jadi kita akan lanjutkan. Sampai jam 10. Itu nanti di acaranya Bang Vito nanti di kanal media lainnya. Oke, terima kasih Mas Dandi, terima kasih Mas Budi, terima kasih Bang Vito. Mudah-mudahan apa yang tidak kita harapkan
bahwa dialognya atau debatnya akan hambar-hambar saja, penuh dengan konflik kepentingan. Jadi semua salaman di bawah meja sebelum nantinya akan menaruh tangannya di atas Yang penting meja. sebenarnya publik, bagaimana mereka mendapatkan informasi yang cukup sebelum nanti tanggal 17 April itu memberikan suaranya. Nah, Atau tidak memberikan suara. Atau tidak memberikan atau suaranya. debat cukup optimistis untuk memberikan apa kekosongan gelas yang isi. Ya, Kalau KPU harus- kalau wacananya itu aja ya nggak orang yang tadinya mau memilih akhirnya tidak memilih. Oke. Yang nggak memilih ya benar-benar nggak memilih. Oke, jadi makanya Nur Hadi Aldo jadi apa namanya oase di tengah apa gurun pasir yang panas ini. Terima kasih ya Bapak-bapak atas perbincangannya. Kita Terima kasih, Bu. berharap hari Minggu kita akan menemukan dua capres yang bernas dengan isu-isu yang memang kita ingin tahu dan kita perlu tahu. Oke, kami akan segera kembali usaha jeda berikut. Tetap bersama kami.